Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa anim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ke-8 kita akan mentadabburi Quran surat Al-A'raf ayat 23 di juz ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah. Di hari ke-8 ini kita akan mentadabburi satu doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini adalah doa yang sangat layak untuk kita ucapkan dalam keseharian kita. Doa yang menjadi doa yang termasuk kepada list yang wajib kita ucapkan, karena banyak sekali dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam satu hari. Rabbana zalamna anfusana. Dengan doa ini termasuk doa i'tiraf, pengakuan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena sejatinya dosa yang kita lakukan itu hakikatnya karena kezaliman diri kita. Dosa yang kita lakukan itu adalah akibat atau dampak dari kezaliman yang kita lakukan. Rabbana zalamna, kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami menzalimi diri kami sendiri. Kenapa? Karena hakikatnya manusia itu memiliki dua potensi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan jiwanya, dan merugilah orang yang selalu mengotori jiwanya dengan dosa dan hawa nafsu. Maka ketika seseorang itu melakukan dosa, maka dia hakikatnya sedang menzalimi dirinya sendiri. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, ada dua makhluk Allah yang telah melakukan sebuah dosa. Jadi dua makhluk Allah ini melakukan hanya satu dosa saja, yaitu Adam dan Iblis la'anatullah alaih. Perbedaannya adalah Adam itu berkenan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Allah mengampuni dosa Nabi Adam dan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam setelah melakukan kesalahan. Kita bisa melihat dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, 31, 32 sampai nanti ayat ke-38. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima dari Adam beberapa kalimat. Kalimatnya adalah ditafsirkan oleh Al-A'raf ayat 23 ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Kemudian Nabi Adam itu taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha ar-Rahim, Maha penyayang, penyantun terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Bedanya dengan iblis, iblis itu dia sudah salah, dia melakukan dosa, tapi dia bersikeras, bersikukuh dalam kekufuran, dalam menentang keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Bedanya iblis tidak mau bertobat saat dia melakukan kesalahan. Kemudian barang siapa berkenan bertaubat dari dosanya, maka hampir sama dengan kakek moyangnya Adam. Jadi orang yang melakukan kesalahan kemudian taubat, maka disifati ya sesuai dengan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan barang siapa yang bersikeras dalam menentang ketetapan, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia hampir sama dengan kakek moyangnya, yaitu iblis. Jadi kalau orang sudah melakukan kesalahan kemudian dia bertobat kepada Allah, maka dia memiliki sifat yang sama, yaitu seperti sifat Nabi Adam alaihissalam. Tapi orang dia sudah melakukan kesalahan tapi dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka dia memiliki sifat seperti iblis laknatullah alaihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Imam Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan lanjutannya bahwasannya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu berpotensi untuk menghapuskan segala keburukan-keburukan yang dilakukan. Sedangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu berpotensi menurunkan kebaikan-kebaikan. Sehingga dalam doa ini kita mengucapkan wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami itu termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Kalau kita tidak diampuni oleh Allah, kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, lanakunanna minal khasirin, tentu kita menjadi orang yang sangat rugi di dunia ini. Orang yang paling rugi adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan bulan Ramadan, sungguh celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam As-Sa'di ketika menafsirkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan Nabi Adam alaihissalam, yakni ketika dia melakukan kesalahan kemudian dia bergegas untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan dia beristighfar kepada Allah, menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian bertekad untuk meninggalkan segala dosa-dosa yang dia lakukan, maka Allah akan berkenan memilihnya dan memberikan petunjuk kepadanya. Jadi orang yang selalu melakukan kesalahan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan mengulangi dosa-dosanya. Kemudian barang siapa yang menyerupakan diri dengan iblis, di mana apabila dia melakukan dosa-dosa dan kesalahan, ya, orang itu semakin bersemangat nih memuaskan dirinya dalam kedurhakaan-durhakaan yang lebih besar, maka ia akan semakin jauh. Sering kita temukan orang yang melakukan kesalahan dan dia bangga dengan kesalahannya. Ya, bahkan dia semakin bersemangat. Kadung saya terlalu banyak dosanya, akhirnya saya berbuat dosa yang banyak, ya, udah nanggung begitu ya. Maka kalau kita merasakan ketika kita sudah terlalu banyak dosa kemudian kita tambah dosa itu, maka kita memiliki sifat yang sama dengan iblis. Kita memiliki sifat yang sama dengan iblis, ya. Dia sudah tahu salah, tapi dia bukannya bertobat, malah dia selalu menambah kesalahan-kesalahannya dan dia selalu tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memiliki karakteristik seperti iblis. Perbedaannya antara Nabi Adam dan iblis, mereka memiliki 3 persamaan dan 1 perbedaan. Persamaan pertama, Nabi Adam dan iblis dulu sama-sama penduduk surga. Persamaan kedua, Nabi Adam dan iblis itu sama-sama menggoreskan 1 kesalahan saja. Ya, kesalahan iblis tidak mau sujud, kesalahan Adam memakan buah, ya, khuldi, mendekati asyajarah, ya, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini, dan Nabi Adam mendekati pohon itu. Yang ketiga adalah dulu sama-sama punya dosa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Lantas letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya adalah hanya pada 1 kalimat. Nabi Adam mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedangkan iblis tidak mau mengucapkan kalimat itu. Siapa yang terhalang dari kalimat ini? Siapa yang terhalang dari doa yang sangat luar biasa ini? Doa tentang pengakuan
doa tentang pengakuan kesalahan-kesalahan, kezaliman diri kita, kezaliman manusia, maka ia telah meniru karakteristik atau sifat iblis dan terhalang dari yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dua-duanya sama-sama berdosa. Dua-duanya sama-sama melakukan dosa, tapi yang satu pulangnya ke surga, tempat tinggalnya, ya, tempat tinggal asalnya, tapi yang satu lagi berakhir di dalam neraka, khalidina fiha abada. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian kita bisa melihat, ya, bahwasannya ketika seorang hamba itu melakukan banyak sekali dosa, Allah itu tidak akan pernah jemu mengampuni dosa-dosa hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan hamba yang berdosa itu sebagai ya ibad, wahai hambaku. Panggilan yang sangat dekat, panggilan yang sangat intim, panggilan yang sangat romantis kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul, katakanlah, ya ibadi, ya ibad, wahai hamba-hambaku, wahai hambaku. Dipanggilnya dengan kalimat ya ibad, hambaku, ya. Alladzina asrafu anfusahum, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang selalu berlaku israf, berlaku berlebih-lebihan dalam diri jiwa mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. La taqnatu. Dan seburuk-buruk was-was yang dihembuskan setan kepada manusia adalah ketika setan menghembuskan bahwasannya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Dan itulah was-was terbesar setan. Keberhasilan setan adalah membuat putus asa manusia sehingga seakan-akan Allah tidak akan mau menerima taubatnya karena saking banyaknya kesalahan. Dan itu sebesar-besarnya was-was. Sehingga kita selalu berdoa dalam Quran surat An-Nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, salah satu waswas terbesar dari setan adalah ketika dihembuskan kepada orang yang berdosa bahwasannya Allah tidak akan mengampuni dosanya. Allah nggak akan mengampuni dosanya. Padahal ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Para ulama menafsirkan kalimat la taqnatu min rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah, dari mencari ampunan dari Allah, dan jangan kalian menyangka bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya. La taqnatu min rahmatillah. Kalimat rahmatillah menggunakan kalimat diakhiri huruf rahmatnya itu, taknya itu menggunakan tak marbutoh, tak yang berbentuknya bulat. Padahal di dalam Al-Quran sering kita lihat juga kata rahmat itu rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ya, rahmat itu bisa disebutkan dengan kalimat ta yang bentuknya ya seperti huruf alif, ba, ta ya. Nah, ta yang panjang itu disebut sebagai ta mabsutah. Mabsutah. Ya, apa bedanya marbutoh dan mabsutah? Marbutoh itu seperti bentuknya dia bulat. Bulat itu menandakan kekekalan, keabadian, dan sifat yang terus berlangsung terus-menerus. Sehingga Allah terus akan mengampuni dan memberikan rahmat kepada orang yang berdosa terus-menerus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan rahmatnya, bahkan dengan kebaikannya. Ketika kita bermaksiat, 1 detik kita bermaksiat, Allah tetap memberikan kita oksigen dan nafas. Padahal kita saat itu sedang bermaksiat kepada Allah. Allah tidak langsung memutus suplai oksigen kita ketika kita bermaksiat. Allah tidak memutus ya segala rahmatnya ketika kita melakukan dosa dan kesalahan kemaksiatan kepada Allah. Itulah baiknya Allah, rahmatnya Allah kepada manusia. Ya, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarras ijalahum. Kalau Allah ya di akhir surat Fatir disebutkan kalau Allah mau membinasakan semua manusia itu karena dosa-dosanya, maka tidak ada satupun orang yang berjalan di muka bumi ini. Tapi karena rahmatnya, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, niscaya kita itu semua menjadi orang yang rugi sekali di dunia ini. Maka perbanyaklah kita mengucapkan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Terkadang orang-orang soleh pun
tergelincir dalam melakukan dosa. Nabi Adam pun tergelincir melakukan dosa. Maka ketika kita melakukan dosa, sebaik-baik orang yang berdosa adalah khairut tawwabin, orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 tingkatan yang diutarakan oleh Imam Ahmad bin Asim Al-Hakim dalam hal kepekaan dosa. Karena orang itu ada yang sensitif terhadap dosa dan ada yang tidak. Ya, ada orang yang tingkatan pertama. Ada orang yang selalu menyerah dan kalah dan dia terbuai dengan dosa yang dia lakukan. Nasihat apapun, peringatan apapun tidak menghentikannya dari dosa. Dia udah tahu dia berdosa, dikasih nasihat, tetap dia tidak mau menghentikan dosanya. Itu tingkatan pertama. Dia menyadari dosanya tapi tidak mau berubah dari dosa-dosa yang dia lakukan. Tingkatan kedua, ada yang ketika dia terjerumus ke dalam dosa, ia tidak sadar dengan sendirinya. Dia nggak sadar sedang melaksanakan dosa. Tapi ketika ada seseorang yang memberikan peringatan kepada dirinya bahwa dirinya telah melakukan dosa, dia pun akhirnya berjuang untuk membebaskan dirinya dari dosa-dosa. Dan tingkatan ketiga adalah orang yang paling tinggi tingkatannya, orang yang selalu hati-hati, waspada ya, terhadap suatu dosa. Ketika dia melakukan satu dosa, satu kemaksiatan, dia segera bangun sebelum ada yang memperingatinya, sebelum ada yang menasihatinya. Dia sadar ini adalah dosa dan saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang beriman itu sangat tajam dan sangat sensitif terhadap aroma yang namanya dosa. Ya, sangat sensitif hatinya. Dia menyadari bahwa ini adalah kemaksiatan, ini adalah dosa, kesalahan yang saya lakukan, sehingga saya selalu beristighfar kepada Allah. Termasuk Rasulullah SAW yang sangat sensitif terhadap dosa, dan mustahil Rasul berdosa karena Rasul adalah maksum. Rasul adalah sosok yang maksum, terjaga dari dosa. Tapi kita lihat, dalam satu hari Rasulullah meminta ampunan kepada Allah 70 kali, beristighfar, selalu minta istighfar, astagfirullahaladzim 70 kali dalam satu hari satu malam. Lalu bagaimana dengan kita yang dosanya sangatlah banyak, kemaksiatan yang kita lakukan sangatlah banyak. Bahkan detik ini ketika kita menyaksikan video ini, tanpa kita sadari seringkali kita sedang juga bermaksiat kepada Allah. Maka perbanyaklah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.